Lagi keliling di sini untuk dump truknya, masih bawaan pabriknya nggak kelihatan sih. Bau abu rokok ternyata di bagian dalam. Wah, ada kaca pecah guys ternyata di pilar A-nya. Sekarang kalian nih lagi tinggi ya masih gerak ya. Padahal baru keluar yang baru. Kalau kita lihat nih, kalau udah ada kawat-kawat begini nih mesti diperhatikan nih. Berarti parah. Sama kalau kita lihat di karpet bawah, terus pedal kakinya tuh, ini udah lebih dari 100.000 kilometer. Nah, tapi di sini Balai Lelang ini dimention kalau ada X perbaikan, X banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit, teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini. Teman-teman yang belum tahu, Balai Lelang SmartBit lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Ada unit-unit apa aja, teman-teman langsung cek aja di deskripsi, ada informasi website dan juga alamat. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XE nih, 1300 cc manual transmission. Ini tahun 2010 dengan pajak mati di bulan 8 2022. Katanya sih eksteriornya C, interior mesin C. Cuman kita kelilingin aja dulu karena nggak ada data validnya. Ini di open cuman 45 juta rupiah. Seperti apa sih kalau mobil 45 juta di lelangan? Nah, kalau kita cek nih di bagian depan aja, bawah nih sudah kelihatan bekas repaint dan repair nih guys. Nah, teman-teman harus merhatiin sebelah kanan yang X ini fog lampnya sudah nggak ada, yang sebelah kiri masih ada tapi sudah berembun dan berlumut. Ini kayaknya depan bekas ada kena nih guys. Velgnya velg kaleng ya, dengan tutup dopnya Avanza. Kondisi bannya kurang lebih 20-30% lah. Oke, kita langsung cek di bagian ruang mesinnya. Sudah ada beberapa karat ya. Baut-bautnya juga sudah pernah bekas bukaan. Sealnya juga sudah bekas repair ya. Sudah ditekuk seperti ini nih platnya tuh. Jadi teman-teman bisa lihat sampai sudah berkarat. Di dinding owlnya nih juga sudah di-plingcoat ulang nih guys. Wajar sih 2010 ya, tapi plingcoatannya terlalu tebel nih kalau menurut gua. Nah, ini bekas ketokan untuk di bagian tulangan sebelah sisi kanan mobil ini. Bullhead yang sebelah kanan masih aman, bagian tengah nih bekas repair juga tuh. Ya, kalau emang teman-teman lihat nih ada bekas ketokan ya. Tuh, ini udah keriting nih. Jadi bekas nabrak atau nyundul di bagian depan. Juga sudah bekas dicat dan sudah retak-retak ya. Nah, kita lihat si bagian tulangan tengahnya ini juga bekas ada ketokan juga tuh, ada bekas las. Nah, ada bekas lasan dan ini juga sudah nggak presisi ya. Ini jadi menandakan ini sudah bekas di repair. Oke, kita langsung cek di sisi eksteriornya. Ini sudah full repaint ya, cuman ini sudah ngemate banget dan sudah dempulannya retak-retak seperti ini. Coba kita intip di interior. Ya, kita lihat di bagian interior Xenia XE 2010 sudah agak kusam seperti ini. Aduh, karet setirnya ini juga sudah berantakan ya. Kita langsung cek di odometernya sudah 130 ribuan. Head unit masih single din, bawaan pabrikan. Terus ini sudah ada jamur, bau-baunya agak bau-bau apek ya. Ini kita coba cek dulu deh di bagian dalamnya, karena ada beberapa indikasi karat ya di sini nih. Bekas-bekas pasir masih ada di sisi bagian bawah joknya. Di bagian bawah ini ada sedikit karat. Ini sudah bekas di lingkot lagi sih. Yuk, kita coba cek di sisi belakangnya, kelihatan apa enggak. Oke, kalau kita lihat di bagian railingnya, ini juga ada bekas karat yang pekat. Railingnya ini juga ada bekas mengarat. Ini kayaknya pernah kemasukan air sih tuh. Nah, kalau teman-teman lihat di baut sono tuh juga ada bekas lumpur ya. Nah, ini baunya juga bau apek banget nih guys. Nah, teman-teman juga bisa lihat ada belt yang malah besinya sudah mengarat. Nih, mobil indikasinya bekas kena air tuh, banyak karatnya ya. Ya, ini dia. Kalau teman-teman tertarik mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XE 1300 cc manual transmission. Tahun 2010 nih guys. Kita sudah kelilingin tadi, katanya masih serba C, cuman interiornya sudah ada indikasi bekas kemasukan sesuatu ya, air ya pastinya. Sudah ada beberapa repair di bagian depannya. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk dengan harga 45 juta rupiah dan kondisi pajak masih hidup, langsung ya cek di deskripsi video gue ini untuk mendapatkan mobil Xenia XE 2010 yang ada di depan kita ini guys.
Oke, di depan kita ini ada Nissan Grand Livina XV tahun 2008, automatic transmission dengan odometer udah di 117 ribuan. Eksteriornya katanya D, interior C, mesin C. Pajak mati di bulan 4 2022. Diopen di harga 58 juta rupiah. Seperti apa sih mobil 50 jutanya ada di Balai Lelang, khususnya yang di depan kita ini, kita langsung cek dulu nih datanya nih guys. Eksteriornya D, interior C, mesin C. Di sini ada front berkarat ya, sasis kiri kanannya karat, kap mesin bagian dalam ada karat dan bla 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 bla. AC nggak hidup, maticnya jeduk nih, berarti maticnya kena entah pistonnya, entah juga solenoidnya. Nah ini ada, kita akan kelilingin secara singkat aja. Ini 58 juta rupiah tahun 2008. Seperti apa yuk? Oke, kalau kita lihat di bagian eksterior, velg sudah dicat warna hitam, catnya glossy dan agak kurang apik sih sebenarnya, dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-30%. Ini juga sudah di repaint nih guys. Nah, agak tebal juga dempulannya ya. Lalu untuk di bagian headlamp sudah menguning, bekas repaintnya berasa banget ya. Nih sebelah kanan juga menguning headlampnya, terus bumpernya nggak presisi. Ini juga catnya terbilang ya agak cukup tebal ya. Oke, ini kita langsung cek di bagian sisi mesinnya. Kita lihat dulu di bagian kapnya, banyak banget karat nih. Wah, afronnya berkarat. Ini kayaknya kena banjir nih, harus dinyalain sih mesinnya nih. Harus kita tahu nih kondisinya kayak apa nih. Wah, karat semua, sasisnya berkarat, afron karat, terus di bagian bullheadnya juga berkarat. Oke, kalau kita lihat di bagian dalam dulu yuk. Ini juga sudah agak mengusam di bagian door trim. Ini joknya pecah-pecah kecil. Ini 100 ribuan odometernya nih. Jadi di bagian setirnya, oh ini udah di retrim nih guys. Head unit sudah monitor double din. Bagian dashboardnya agak kusam. Kita langsung cek coba di bagian bawah. Wow, udah ada karat pekat ya. Nah, ini juga sudah ada bekas bersih-bersih nih, pelingkot ulang tuh guys, tuh warna hitam. Jadi dinding oval di bagian sini nih karatnya nggak bisa dibohongin. Kita lihat di bagian bawah jok, nah ini dia nih karatnya tuh juga jelas ya. Coba kita ke belakang dulu. Oke, kita lihat dari sela-selanya, ini udah masuk pasir sama lumpur nih guys. Ini teman-teman kalau lihat di situ tuh masih ada bekas karat ya di railing jok tengah. Ya kita langsung cek, nah itu nih, ini bautnya juga udah karat. Ini karpetnya, ada karpet, kita buka dulu. Nah kita lihat railingnya, railing juga sudah berkarat ya tuh. Jadi indikasi besar ini pernah kemasukan air. Nah ini juga ada karat di bagian pintu belakang sebelah kanan tuh, kropos lagi. Nah ini indikasinya juga pernah masuk air nih guys. Nah di bagian sisi stop lamp sebelah kiri juga sudah pecah baret nih karena bekasnya rempet. Nah sisa-sisanya ya catnya ini kusam ya tuh. Mesinnya sih yang parah sih tadi, kalau gue lihat mesinnya sudah banyak karatnya ya. Oke, jadi seperti ini nih, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Di depan kita ada mobil 50 jutaan nih. Ini adalah Nissan Grand Livina XV automatic transmission tahun 2008. Gue sih ngelihatnya mobilnya serba kurang ya, karena ada bekas indikasi banjir, karatnya banyak, berlebih banget nih guys. Ini diopen di harga 58 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih, cek aja dulu di deskripsi video gue ini untuk mendapatkan unit di depan kita yang harganya 58 juta ini guys. Oke, kita lagi keliling di sini. Untuk dump trucknya masih belum ada harganya, dan truk-truknya di sini masih juga belum ada harganya ya. Ini juga ada Wuling ambulans, tapi baru masuk, belum ada harganya. Ini tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2019. Jadi nanti kalau sudah masuk lelang kita akan coba review. Cuman belum ada harganya nih, masih ada rotator juga di bagian atas. Jadi nanti kita langsung cek aja. Ini unitnya masih oke. Di belakang ada Elgrand, kita langsung cek nih. Nah, ditaruh di belakang banget nih, hampir 200 juta. Ini ada Nissan Elgrand 2012 nih guys. Nah ini kondisi Elgrand mirip kayak Alphard ya. Lanjut ya, headlamp, fog lamp masih oke. Baretan kasar di bagian bumper sebelah kanan bawah. Sudah ada side corner parkir. Terus di bagian, nah ini di bagian velg sih masih OEM dari bawah Nissan. Kita lihat dulu yuk catatannya. Nah ini unitnya sih soalnya ada di belakang ya. Jangan-jangan sih unitnya unit derek. Ini tadi agak susah sih masuk. Cuman kondisi bodinya oke nih. Kita coba cek. Ah, unit derek nih guys, bener. Eksterior C, interior C, mesinnya di E tahun 2012. Mesin derek, bumper depan baret renggang, fender kiri, bla 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 bla, bumper belakang. Nah ini jadi sayang ya, mesinnya derek nih. Kondisi mesinnya coba kita cek yuk. Oke, kalau kita lihat dari kondisi mesin sih, ini nggak kelihatan ada bermasalah, harus dinyalain sih emang. Ya karena nggak megang kunci ya udah kita cuman ngecek di bagian afron aman, bullhead aman. Nah ini, oh ini nih Nissan Elgrand ada scratch shield, jadi anti gores untuk catnya.
Nah ini kita sisi bagian sebelah kanan. Nah kondisi baretan kasar. Sayang nih mesinnya derek dan belum ada info. Tadi sudah kita tanya sama orang fieldnya kenapa belum ada info ya. Cuman datang ke sini di towing. Ini masih oke sih. Cuman harga 200 juta. Kayaknya sih masih bisa dibereskan. Karena nggak nyala akinya kali ya. Oke kita cek dulu ya di bagian dalam. Wow ini kondisi dalamnya sih mewah ya. Udah double sunroof tuh. Interior masih cukup fancy lah. Ini kalau emang teman-teman tertarik. Ini sudah ada kamera 360 juga. Nah ini kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja nih cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gini. Ada Elgrand nih. Ini ada Toyota Dyna box long chassis yang double, tapi belum ada harganya. Oke kita lanjut. Ada Panther nih, kita langsung coba cek Panther. Ini ada Panther TBR 54 nih yang 2008 turbo ya. Ini masuknya ke manual transmission, exterior C interior C, mesin C guys. Odometer 531.000 guys, tinggi juga ya. Pajak mati bulan 6 2022. Ini di open di 87 juta guys. Nih teman-teman kalau nggak percaya nih, odometer 531 ribuan. Cuman nggak apa-apa kita coba cek. Mumpung mesinnya kapnya dibuka nih. Oke, ini adalah kondisi mesin dieselnya TBR 54 ya. Kita lihat sih ada rembes-rembes biasa ya, mesin diesel seperti ini. Mesinnya kuat ya, terus ya seal-sealnya sih masih aman nih guys. Kalau kita lihat kapnya masih oke. Masih ada stiker-stikernya juga. Kayaknya ex operasional dari PT. Ya, ada bekas beberapa perbaikan dikit-dikit ya di bagian depan, tapi masih aman lah. Oke, ini adalah kondisi mukanya, headlamp masih oke, belum ada fog lamp. Kalau untuk di velgnya OEM dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an ya. Ini sudah full repaint body. Ya, kelihatan udah full repaint nih keseluruhannya. Nut-nutnya sih masih oke, cukup presisi. Kalau di bagian atas juga masih cukup oke nih. Coba yuk kita cek di bagian dalam. Nah, bagian dalam sudah full power window guys, gokil ya. Udah agak-agak harus di repair nih guys, harus di retouch lagi. 500 ribuan nih ya, sudah pasti menipis ya. Nah ini cluster meternya seperti ini ya. Lalu kalau kita cek sudah electric mirror juga. Head unit single din, kondisinya sudah two tone color. Nggak ada double blower di sini, tapi kondisi di bagian interior sih dengan kondisi 2008 dan 500 ribuan kilometernya sih masih kelihatan apik ya. Nah, ini kondisi belakang, belum ada spoiler, belum ada wiper, nggak ada sensor parkir. Stop lamp sih masih oke ya. Kita cek dulu pintu belakangnya, nggak terlalu rapat nih pintunya. Nah ini sudah full repaint, sudah dempul semua ya. Tuh ya wajar lah 2008. Nah ini ya sudah pernah nyundul belakang juga ya. Karat juga, bekas ketokan semua tuh ada juga tuh. Nah ini last weldingnya nih, bikinan nih, baru ya. Kondisi apa adanya guys. 80 jutaan tapi sudah full repaint, kondisi sih katanya siap pakai nih guys. Nih kalau tertarik nih. Nah ini dia nih, Panther TBR 54 2008, harga 87 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Kita lihat ini ada Yaris, harganya 102 juta sih, lumayan ya. Ini Yaris apa nih? Yaris tipe E 2013, pajak mati bulan 9 2019, odometer 92 ribuan, eksterior C interior C, mesin C, 102 juta. Kondisi manual transmission Yaris E 2013. Kita cek dulu nih sekilas eksteriornya. Velgnya sih oke ya. Velgnya velg OEM warna gunmetal. Bannya sih masih oke ya, 60-70%. Headlamp ya masih cukup. Kita lihat catatannya nih, karena kita nggak megang kunci. Knalpot sudah variasi, list plang bawah kiri penyok. Nah ini bumpernya ada cat ngelupas. Terus mika lampu belakang yang kanan nggak ada. Tapi kalau untuk di bagian mesin sih nggak ada catatan berarti ya. Mesinnya sih katanya masih oke. 102 juta nih guys. Kita langsung cek yuk, coba di bagian sisi sebelah kanannya. Ya ini baret-baret pemakaian wajar lah. Kalau kita lihat sih nut-nut sih masih presisi. Nah ini yang cat lupas nih, bekas repair. Ini bekas nabrak belakang nih, mika yang belakang nggak ada nih. Tuh. Kita cek coba interior kayak apa. Oke, interior warna merah menyala seperti ini. Ya agak kusam. Oh ini sarung nih, sarungnya warna hitam merah nih. Trim bawaan pabriknya nggak kelihatan sih. Bau abu rokok ternyata di bagian dalam. Wah ada kaca pecah guys ternyata di pilar A-nya. Tuh di bagian pilar A-nya ini sudah pecah ya. Sayang banget. Head unit sudah monitor double din. Kekurangannya sih agak lumayan bisa ditolerir ya. Tapi harganya masih lumayan sih. Ini plafon kusam. Ini adalah bagian jok belakang lah. Interior oke, tapi butuh di salon. Bau asap rokok banget.
Nah ini kondisi belakang ya apa adanya ya, knalpot sudah gantian tuh. Lalu kalau emang teman-teman tertarik nih, coba langsung cek aja. Nah kayak gini nih kondisinya Toyota Yaris E 2013, 102 juta rupiah. Kalau emang teman-teman tertarik, buruan ya, langsung cek di deskripsi video gue ini. Oke, kita cek nih, ada mobil Etios Falco ya. Ini Etios dulu yang sedan viral ya, X-Taxi. Nah ini yang hatchback nih. Ini adalah Etios G 2016. Pajak mati bulan 2 2020, odometer 147 ribuan. Ini yang manual. Eksterior C, interior C, mesin C 88 juta. Catatan di sini sih kulit setir sedikit menipis, mesin sih nggak ada ya. Jadi baret di eksterior, interiornya ya bagian-bagian setir ya, yang sama plafon kusam. Bagian depan X perbaikan, kita langsung cek. Nah kalau kita lihat di bagi sisi eksterior nih sudah di repaint ya, repaintnya kusam banget nih. Ya ini udah jelas kita tanpa harus buka depan, udah satu full body ini nih, ini di repair tuh, nggak presisinya parah ya. Ya nggak apa-apa, kita coba cek apakah dibuka apa enggak. Kalian kita cek, oh sama juga nih sisi bagian sebelah kanannya. Teman-teman harus perhatiin ya. Nah tapi di sini balai elang nih dimention kalau ada X perbaikan, X banjir dan sebagainya. Wih, warna kuning nyala. Yuk kita langsung cek di bagian depan dulu ya. Nih udah banyak keriting ya kayaknya. Oke teman-teman, jadi nggak bisa dicagak ya, karena ini turun begini, terus yang ini juga sudah penyok dan nggak bisa masuk. Oke, kita cek silon tuh, ini udah keriting di bagian depan, jadi nabrak depan ya kiri nih. Ya sebelah kiri kanan juga sama ya, kapnya juga sudah bekas bongkaran. Afron kita lihat nih, afron di bagian dalam sana tuh guys, fendernya bekas perbaikan. Nah, kalau kita lihat nih, kalau udah ada kawat-kawat begini nih mesti diperhatikan nih, berarti parah. Radiator kayaknya gantian nih, kelihatan. Terus kalau kita lihat sasis sih aman ya, jadi impactnya 30%-an sih kayaknya kalau gini-gini nih. Jadi hanya di bagian dalam sini nih, tuh udah ada bekas-bekas kawat biar nggak jatuh. Ya, jadi di bagian depan memang bekas nabrak, sekitar impact 30%-an ya. Ya, repairnya agak kurang rapi aja. Tuh, ini kondisi velg masih OEM, bannya sekitar 30%-an. Ya, sayang banget nih, pemasangan fendernya agak ngasal, ngecatnya ngasal. Kita cek dulu deh di dalam deh. Tadi dalam warnanya orange banget nyala kayaknya tuh. Ya, tipe G ya, sudah power window, electric mirror, mode steering wheels. Head unitnya masih bawaan Toyota, kondisi dalam sih masih oke sih, masih rapi tuh. Ya, plafon kusam. Lalu kita cek di bagian belakangnya masih oke lah, interior masih cukup, butuh di retouch lagi sedikit-sedikit. Eksteriornya nih guys yang parah. Nah ini kondisi belakang, 2 titik sensor parkir, ya belum ada defogger, spoiler, wiper masih ya cukup lah. Wipernya udah begini, tapi masih oke. Body kit ya, kiri kanan depan belakang atau side skirt di sini kondisi ya apa adanya. Harga 80 jutaan nih teman-teman. Oke, nih kalau teman-teman tertarik, Etios Falco 2016 nih guys, manual transmission, ada bekas repair di bagian depan nih, harga 88 juta. Jadi kalau emang estimasi teman-teman masuk, buruan cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini. Ini sebelahnya ada Calya 112 juta. Sekarang Calya nih lagi tinggi ya, masih gerak ya, padahal baru keluar yang baru 2019 Calya G 1200 cc manual transmission, pajak mati bulan 8 2020. Eksterior C, interior C, mesin C, manual ya. Odometer di 78 ribuan dan ini 112 juta harganya. Oke, kalau kita lihat sekilas saja, headlamp masih cukup, fog lamp sih masih oke, garnish chrome-nya juga masih oke. Cuman ada baret nih harus di repair, belum di repair bagian depan sebelah kirinya. Tapi kalau kita lihat sih atas-atasnya masih cukup presisi ya. Jadi ini kayaknya nabrak bawah, bawahnya patah tuh, pecah. Jadi ya ini yang ngehajar bagian klem. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih ya oplosan tuh ya, ada yang 30%, ada yang masih 40%. Kita cek sisi sebelah kanan. Nah ini adalah sisi bagian kanannya, ya kondisinya ya sama ya, impactnya juga kena, bempernya agak renggang tuh. Terus kita cek sisanya, nut-nutnya kiri kanan tadi masih cukup presisi sih untuk ke belakangnya. Coba dalamnya kayak apa. Oke, ini adalah kondisi bagian interior, kusam ya ternyata ya. Nggak tahu X operasional PT, tapi masih odometer masih oke sih. Oh iya, ini pemakaian rutin banget tuh sampai bolong karpetnya. Tools masih ada, dongkrak masih ada, ya kusam tuh ya joknya. Ini juga sudah agak menipis nih, tuh, agak curiga gua. Cuman teman-teman langsung cek aja dulu. 2019, plafon kusam ya, tuh, jok masih 7 seater.
Jadi kalau kita lihat dari data odometer 75 ribuan cuman setirnya, sama kalau kita lihat di karpet bawah, terus pedal kakinya tuh, ini udah lebih dari 100.000 kilometer. Nih teman-teman mesti cek ya, hati-hati di bagian mesin nih, entah putaran atau memang real. Jadi kondisi drivernya memang tangannya basah atau gimana ya, kakinya agak nggak bisa diem atau gimana, jadi pedalnya dan bawahnya juga berasa lebih cepat habis karet-karetnya dan karpetnya. Nah ini sisi belakang nih, sisi belakangnya udah pecah, ini bagian stop lamp belakang. Sensor parkirnya ada 2. Wah ini ada yang bolong nih. Nah, bumper belakang bolong, cuman natnya masih presisi ya. Stop lamp belakang sebelah kiri masih oke. Ya ini yang udah kita lihat. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, 112 juta nih guys. Nah di depan kita nih ada Toyota Calya G 2019 sudah kita kelilingin. Ya teman-teman langsung aja coba cek nih kalau tertarik, dan estimasinya masuk ada di deskripsi ya. Harganya 112 juta rupiah. Langsung aja teman-teman datang ke Balai Lelang ini. Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Smartbit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.